ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Biasanya sebelum meledakkan ayah bunda, ada hening yang panjang. Sebelum ledakan meletus, biasanya ada hening yang panjang. Dan itu adalah al-haqqah. Heningnya sampai 6 ketuk, tiba-tiba langsung berat. Sama seperti keluarga yang sedang nunggu layar jantung sudah hening rata. Dan dokter periksa tubuh yang tergeletak, diranjang. Semuanya penuh harap, cemas, khawatir, takut. Dan begitu dokter mengatakan bulan-bulannya sudah tiada, langsung meledak tangis yang keras. Hening, panjang, dan ledakan setelah itu. Oh, hening yang panjang sebelum ledakan meletus. Sama seperti tiba-tiba lautan tidak seperti biasanya. Orang-orang ramai di pantai dan mereka melihat keanehan. Ombak tidak lagi berdebur. Suara deburan ombak menghilang. Laut tiba-tiba menjadi surut. Semuanya air menarik diri. Orang-orang bertanya ada apa? Bingung, saling tengok kanan, tengok kiri. Dan air kemudian terus mungkin narik ke arah laut. Semua bingung, hening, tiba-tiba meledak. Tsunami. Hening yang panjang sebelum ledakan. Dan bayangkan ayah bunda, seperti yang tadi bunda kasih bilang. Semua kehidupan kita ini sibuk luar biasa. Jalanannya, pasar-pasarnya, keuangannya, semuanya berputar dengan kencang. Eh, tiba-tiba tuh suara-suara yang ada di sekeliling kita, yang hiruk pikuk, tiba-tiba hilang tuh. Hening panjang kayak COVID kemarin aja, jalanan kosong, mencekam, menakutkan. Nanti juga begitu. Tiba-tiba struk, berhenti. Dan langsung ada ledakan. Yang semua orang bakal takut. Panik ketakutan. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan begitu ledakan itu terjadi, ya bunda, dalam bentuk apapun juga, biasanya langsung memori kita akan terbit lagi, mengulang semua kenangan bersama
apa yang telah hilang. Begitu ada keluarga yang diambil sama Allah, ingat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bersamanya, langsung keingetan. Begitu hilang apa yang diusahakan, sudah berpuluh-puluh tahun, begitu hancur, bangkrut, meledak, ingat semuanya, kenangan bersama usaha itu, upaya itu. Dan demikian juga nanti di hari kiamat begitu, boom, meledak, bakal langsung keinget apa yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi mudah-mudahan ayah bunda termasuk orang-orang yang beriman yang bakal Allah selamatkan. Sebelum terjadi hari kiamat, sudah Allah wafatkan duluan bersama orang-orang beriman. Dan nanti di hari berbangkit juga insya Allah hisabnya mudah. Nggak usah dihisab, udah masuk surga duluan. Kita sudah belajar dalam surat Yasin, kepanikan hari kiamat buat mereka aja. Sementara orang-orang yang beriman udah dimasukin surga duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Orang beriman udah duluan masuk surga. Tiba-tiba orang-orang yang kafir, pendosa pengen ikutan. Wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun. Orang pendosa nggak boleh ikut. Lam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekarang waktunya ya Bunda persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Karena itu memang dia termasuk jadi rukun iman. Kalimat ini diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan hari kiamat. Apakah hari kiamat? Ayah Bunda udah sekian jauh ini, insya Allah udah tahu tuh hari kiamat karena sudah sering diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. Tahukah engkau apakah hari kiamat? Ayah Bunda kalau ada atasan ngomong satu kalimat diulang-ulang, itu maknanya penting. Kerjain tugas. Udah belum? Udah dikerjain belum? Jadi kalau bos ngomong begitu, maknanya itu urusan penting. Udah dikerjain belum? Diulang-ulang tugas. Udah belum? Udah dikerjain belum? Sama. Kalau Allah kasih tahu itu, maknanya penting. Udah belum? Apa ya Allah? Hari kiamat. Apa tuh hari kiamat? Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti, ayah bunda belajar lagi. Wa adraka mal haqqah. Tahukah apakah hari kiamat? Diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pendek, kata pendek diulang sampai 3 kali, maknanya ada hal yang penting. Sebab itu ayah bunda harus tahu situasinya. Ayah bunda harus tahu jawabannya kalau nanti ditanya. Kita semuanya harus sukses. Termasuk pengen pergolongan mana kita nanti. Apakah kita berbangkitnya dalam kondisi wajahnya putih, ceria, bahagia, jumpa sama Allah. Ataukah wajahnya menghitam, tunduk malu penuh dengan kehinaan, seperti ayat kemarin. Apakah nanti ketika manusia dikelompokkan, ada ashabul yamin, ma ashabul yamin, kelompok kanan. Betapa beruntungnya kelompok kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ada kelompok kiri, celaka sekali kelompok kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun.
ada kelompok yang duluan. Ulaikal muqarrabun, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan. Maka situasinya kayak gimana tuh? Harus paham. Ayah bunda. Nanti ketemu juga ayah bunda di surah Al-Haqqah ini. Orang yang terima kitabnya dengan tangan kanan. Dan dia girang. Fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Nih, liatin nih. Rapotku, catatan amalku keren banget. Dia tunjukin sama orang-orang. Tapi di surat ini Al-Haqqah ada ayat. Wa amaladzina, adapun orang-orang yang dikasih pakai tangan kiri, dia akan mengatakan fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan andai saya nggak pernah terima catatan amal ini. Walam adri ma hisabiyah. Andai dulu saya sadar bahwa ini hisab berat banget. Ya laitani, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai dulu mati itu nggak pernah bangkit lagi. Halaka anni maliyah. Dan penyesalannya nggak habis-habis tuh. Udah tahu nggak hari kiamat? Apa yang kamu tahu dari hari kiamat? Ada orang yang kepanasan sampai keringatnya sampai selutut, dibanjiri keringat, ada yang sampai sepusat, ada yang tenggelam. Tapi juga nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Mereka nggak bakal kepanasan, mereka nggak bakal gelisah, mereka dapat tenda VVIP dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Udah tahu belum orang-orang yang selamat nanti di hari kiamat? 7 golongan itu. Pemimpin yang adil, kalau dikasih kepemimpinan sama Allah dalam skala apapun, emban dengan adil. Nanti bakal Allah selamatkan. Orang yang mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, bawaannya mencintai Allah, mencintai rumahnya. Anak muda yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 7 golongan itu dari diri kita ada nggak tuh? Dalam 7 golongan itu. Ini hari kiamat. Hari kiamat. Maka kalau Allah bilang, tahu nggak apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Nah, pelajari ya bunda. Pelajari. Kalau anak-anak kita sekarang lagi berjuang pengen masuk universitas negeri aja, mereka belajar sungguh-sungguh. Semua kira-kira yang mau ditanyakan, mereka siapkan. Ini nih, mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujiannya nih, apa ya coba hari kiamat? Tahu nggak kamu hari kiamat? Kalau sama interviewer aja, kalau ngomongnya blee itu kagak lulus, ntar di hadapan Allah, kalau nggak tahu maka nggak lulus, susah. Dan karenanya ya bunda, diulang-ulang sama Allah hari kiamat. Apa coba hari kiamat? Tahu nggak kamu hari kiamat? Harus tahu kondisi. Semuanya sudah digambarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan-tahapan hari kiamat ketika berbangkit, saat sebelum berbangkit, saat dihancurkan, lalu kemudian saat berbangkit, tahapan hari kiamat. Lalu kemudian datang berbondong-bondong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian manusia dikelompok-kelompokkan. Lalu kemudian ada mizan,
ada hisab, ada sirat, semuanya. Benar. Hari kiamat tuh Allah dan Rasulnya nyebutnya hari, benar. Tapi kita udah tahu tuh, satu hari di sisi Allah tuh panjang, 50.000 tahun. Ayah bunda kalau pengen tahu tentang betapa panjangnya hari itu, nanti cari hadis sahih ini. Tentang kepanikan manusia berbondong-bondong datang mencari syafaat. Mereka datang kepada Adam alaihissalam. Wahai ayah, kami bingung, kami panik, beri kami pertolongan syafaat. Lalu Adam juga meratapi dosa yang pernah diperbuatnya dan mengatakan, la syafaat al-yaum, nggak ada syafaat hari ini. Nggak ada yang bisa nolong. Pergilah kalian coba kepada Nuh. Maka berbondong-bondong orang datang nyari Nuh. Bayangin orang sebanyak itu nyari satu orang. Begitu mereka jumpa Nuh, kata Nuh, la syafaat al-yaum. Nggak ada syafaat di hari ini. Nggak ada yang bisa nolong. Coba kalian pergi kepada Ibrahim. Mereka pergi ke Ibrahim, nggak ketemu juga pertolongan. Disuruh pergi kepada nabi-nabi lain. Dan Rasulullah menceritakan ini sedih. Dan perjalanan manusia ke satu nabi ke nabi berikutnya lama. Bunda. Bisa berhari-hari, bisa berpekan-pekan, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Celakanya Allah pernah mengutus nabi di muka bumi ini jumlahnya 120 ribuan. Jadi bayangin, nyari syafaat pun. Ayah. Nanti insya Allah kita nggak usah nyari, udah dikumpulin duluan di bawah panjinya Rasulullah SAW dan minum dari telaga beliau Al-Kautsar. Yang kalau sudah minum satu teguk itu, maka tidak akan pernah merasa haus untuk selamanya. Cari ya, itu hadis yang diceritakan Rasul. Semua orang mendatangi para nabi untuk nyari syafaat. Nggak ada. Dan itu adegannya ya bunda, belum masuk tahapan mizan, hisab, sirat belum. Jadi manusia masih muter-muter, nyari-nyari. Dan episode selama itu Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla nyebutnya itu hari kiamat. Satu hari doang. Padahal lama. Karenanya Allah sebut Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Nyebutnya susah. Apalagi ngalamin. Mudah-mudahan rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan Allah menjadikan kita mudah menghadapi hari kiamat itu. Jazakumullah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.